Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Suratman, NIM 23811130196. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi fikih tentang fikih jinayah atau hukum pidana Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi, MPD. Pada hari ini saya akan menjelaskan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang pertama itu ada pengertian. Hukum pidana Islam atau yang dikenal pula sebagai fikih jinayah merupakan salah satu bagian terpenting dari disiplin hukum Islam yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariat hukum Islam beserta konsekuensi hukumnya. Jadi hukum bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'at, serta dikembangkan oleh para ulama melalui instrumen ijtihad sehingga tetap relevan dengan perubahan zaman. Sumber hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan sumber hukum Islam secara umum. Namun penekanan penerapannya berkaitan dengan tindakan kriminal atau jaraim dan sanksinya. Sumber paling utama adalah Al-Quran yang memuat sejumlah ketentuan pidana secara eksplisit seperti hukuman terhadap pencurian, zina, khozab, pembunuhan, dan tindakan kriminal lainnya. Ayat-ayat tersebut tidak hanya memuat ketentuan teknis, tetapi juga mengandung prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak Allah, hak individu, dan hak masyarakat. Al-Quran menjadi standar tertinggi dalam menetapkan hukum karena ia merupakan kalam ilahi yang otoritatif dan tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Penjelasan dari Al-Quran kemudian dirinci oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Sunnah memiliki peran penting dalam menerangkan ayat-ayat yang masih bersifat global, menetapkan batasan teknis, dan bahkan menjadi sumber baru ketika tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran. Nabi SAW melalui sunnahnya telah menerapkan berbagai bentuk hukuman seperti rajam bagi pezina muhsan, hukuman terhadap pelaku hirobah, serta penetapan diat dalam kasus pembunuhan. Oke, selanjutnya ada asas legalitas dan prinsip hukum pidana Islam. Apa asas itu? Jadi asas itu adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana Islam, sebagaimana juga dikenal dalam hukum pidana modern. Dalam tradisi fikih jinayah, asas ini dinyatakan dengan ungkapan la jarima wala uqubah illa binas,
yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jarimah dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali dengan dalil syar'i. Prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah surat Al-Isra ayat 15 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum mengutus seorang rasul yang membawa aturan dan penjelasan hukum kepada mereka. Ayat ini oleh para ulama dijadikan landasan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana sebelum adanya penetapan syariat mengenai keharamannya dan kejelasan mengenai sanksinya. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam dibangun atas dasar bahwa penetapan jarimah dan uqubah merupakan hak prerogatif Allah pada jarimah tertentu yang termasuk kategori hudud dan kisos diat. Sementara untuk jarimah ta'zir, penetapan untuk perbuatan pidana dan hukuman diserahkan kepada ijtihad penguasa atau hakim. Namun meskipun terbuka ruang ijtihad tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Nah, dengan demikian atas legalitas memiliki dua bentuk. Legalitas nas pada hudud dan kisos serta legalitas ijtihad pada ta'zir. Di samping asas legalitas, hukum pidana Islam juga memiliki beberapa prinsip penting lainnya yang menegaskan karakteristiknya sebagai sistem hukum yang berbasis wahyu sekaligus rasional, gitu ya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip. Nah, jadi prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mempunyai struktur yang kokoh, bersifat legalistik, tetapi tetap memberikan ruang rasionalisasi melalui ijtihad. Hal ini membuktikan bahwa fikih jinayah tidak hanya rigid seperti anggapan sebagian orang, tetapi fleksibel dalam wilayah yang memang memungkinkan untuk ditafsirkan. Keberadaan asas legalitas dan prinsip-prinsip universitas ini menjadikan hukum pidana Islam relevan untuk dikembangkan dalam sistem hukum modern baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang fikih jinayah atau hukum pidana Islam cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.